Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial penggunaan menu linear algebra di pad kalkulator pada aplikasi Microsoft Mathematics. Langkah pertama, setelah kita membuka aplikasi Microsoft Mathematics, di sini ada tampilan kalkulator. Kita pilih menu linear algebra. Caranya kita klik tanda plus di samping tulisan linear algebra. Kemudian akan muncul beberapa jenis yang termuat dalam menu linear algebra. Di antaranya yang pertama ada insert matrix, transpose, reduce, determinant, inverse, size, trace, inner product, dan cross product. Nah, yang pertama ada insert matrix. Kita klik. Nah, di sini insert matrix digunakan untuk membuat suatu matriks dengan banyak baris dan kolom yang telah ditentukan. Jadi di sini setelah kita menentukan baris dan kolomnya, kita bisa klik OK untuk menuliskan matriks. Kemudian yang kedua ada transpose. Tombol transpose di sini digunakan untuk mentranspose suatu matriks, yaitu mengubah baris matriks menjadi kolom dan juga mengubah kolom menjadi baris matriks. Caranya kita klik transpose, kemudian kita klik insert matrix. Kemudian kita klik OK dan kita tuliskan entry-entrynya. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian di sini akan muncul nilai hasil atau outputnya, yaitu 1, 3, 2, dan 4. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jika di input di sini sebagai kolom, maka di outputnya di sini sebagai baris. Begitupun sebaliknya, di inputnya sebagai baris, maka di outputnya sebagai kolom. Yang ketiga ada tombol reduce. Tombol reduce di sini digunakan untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear dengan menggunakan baris echelon. Misalkan di sini saya mempunyai soal, tentukan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode Gauss-Jordan. 2x plus 3y plus 7z sama dengan negatif 1, 3x plus 5y plus 9z sama dengan 2, dan 4x plus 7y plus 6z sama dengan 1. Caranya, kita klik reduce, kemudian kita klik insert matrix, kita tentukan baris dan kolomnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita tuliskan bentuk matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear yang ada di soal, yaitu 2x plus 3y plus 7z sama dengan negatif 1, 3x plus 5y plus 9z sama dengan 2, 4x plus 7y plus 6z sama dengan 1. Nah, bentuk ini merupakan bentuk matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear yang ada di soal. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, di sini akan muncul hasil atau outputnya, yaitu 1, 0, 0, negatif 87/5, 01047/5, 00145, atau dalam bentuk desimalnya seperti ini. Nah, jadi bisa disimpulkan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah x sama dengan negatif 17,4, y sama dengan 9,4, dan z sama dengan 0,8. Yang selanjutnya adalah tombol determinan. Tombol determinan di sini digunakan untuk mencari determinan dari suatu matriks. Caranya, kita klik determinan, kemudian kita klik insert matrix. Setelah itu kita masukkan entry-entrynya. Jika sudah, kita klik enter. Nah, di sini akan muncul output atau hasilnya, yaitu negatif 2. Nah, di sini untuk mengetahui solution step atau langkah-langkahnya, kita bisa klik tanda plus di samping tulisan solution step. Maka di sini akan muncul langkah-langkah atau penyelesaian dari soal yang kita input atau masukkan tadi.
sehingga menghasilkan jawaban yaitu negatif 2. Kemudian yang selanjutnya adalah tombol inverse. Inverse di sini digunakan untuk mengetahui inverse atau mencari inverse atau balikan dari suatu matriks. Caranya kita klik inverse, kemudian kita klik insert matrix, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita isikan entry-entrynya. Jika sudah, kita klik enter. Nah, di sini akan muncul hasil atau output dari inverse-nya, yaitu negatif 2, 1, 3/2, dan negatif setengah, atau dalam bentuk desimalnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah tombol size. Nah, tombol size di sini digunakan untuk menentukan banyaknya baris dan kolom suatu matriks. Caranya, kita klik tombol size, kemudian kita klik insert matrix, dan kita masukkan entry-entrynya. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan muncul outputnya yaitu 3,2. Jadi size dari matriks yang kita masukkan tadi adalah 3 kali 2. Selanjutnya adalah tombol trace. Tombol trace ini jika dibuat dua matriks memiliki syarat banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris B. Kemudian yang selanjutnya ada tombol inner product. Tombol inner product di sini merupakan dot product pada vektor. Caranya kita klik tombol inner product, kemudian kita buat dua vektor. Misalkan di sini saya memasukkan vektor yaitu 2,3 dan 4,5. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, maka di sini akan muncul output atau hasilnya yaitu 23. Yang selanjutnya adalah tombol cross product. Tombol cross product di sini digunakan untuk mencari cross product pada vektor dalam 3 dimensi. Caranya kita klik cross product, kemudian kita buat vektor dalam 3 dimensi. Misalkan di sini saya buat 2,3,4 dan 6,2,8. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, di sini akan muncul output atau hasilnya yaitu 16,8, negatif 14. Nah, kemudian ada juga cara yang lain. Misalkan di sini kita punya suatu matriks, kita bisa tuliskan atau isikan pada kotak di sini, kotak input di sini. Kita klik insert matrix terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan baris dan kolomnya. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa masukkan entry-entrynya. Misalkan di sini saya punya matriks persegi. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita cari dari matriks yang kita masukkan tadi. Yaitu diantaranya kita bisa mencari determinan, atau bisa mencari inverse, atau bisa juga mencari trace, transpose, size, ataupun reduce dari matriks yang kita masukkan tadi. Misalkan di sini saya mau mencari determinan. Kita klik tulisan determinan yang berwarna biru ini. Nah, di sini akan muncul hasilnya atau outputnya yaitu negatif 2. Jadi di sini selain kita menggunakan tombol-tombol yang ada di kalkulator, kita juga bisa langsung memasukkan bentuk matriksnya di worksheet. Kemudian kita bisa memilih apa yang bisa kita cari dari matriks tersebut. Misalkan di sini saya ada matriks yang tidak berbentuk persegi, misalkan yang berordo 3 kali 2. Kita masukkan dulu, kemudian kita klik OK. Kita masukkan entry-entrynya. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan muncul juga
Apa yang bisa kita cari dari matriks yang kita masukkan? Di sini ada tertulis transpose, size, dan juga reduce. Jadi kita bisa mencari transpose, size, dan reduce dari matriks yang kita masukkan tadi. Misalkan di sini saya memilih size, nah di sini akan muncul outputnya yaitu 3,2. Jadi ukuran dari matriksnya adalah 3,2. Nah, sekian sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.